Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang Mossad yang lahir dari negara kecil, mengapa dapat disandingkan dengan KGB dan CIA. Orang-orang Yahudi adalah suku bangsa yang misterius dan unik. Setelah melewati berbagai rintangan, eksodus dari Mesir, perang melawan Roma, kembali ke kampung halaman dan membangun negara, di mana lebih dari 2000 tahun dalam prosesnya diiringi dengan keyakinan yang tidak pernah padam. Kohesi nasionalnya yang kuat membuat dunia berdecak kagum. Kosakata kohesi sekilas terdengar sederhana, tapi sulit direalisasikan. Di dunia ini, Israel adalah pemimpin dalam memperkuat kohesi nasional secara ekstrim. Bagaimana Israel mewujudkan hal ini? Apakah mereka berkhutbah kepada warganya setiap hari? Pasti ada, dan jika dikutip dari peribahasa, itu bukan tong kosong nyaring bunyinya, tetapi mengejutkan dunia, membuat lawan menjadi segan, dan membuat rakyatnya berpegang teguh pada kata-kata mereka, merealisasikan seperti apa yang diucapkan. Artinya, tidak akan meninggalkan setiap warga negara Israel. Bahkan meski harus dibayar mahal sekalipun dengan pengorbanan yang tidak sepadan, melintasi ribuan mil untuk menyelamatkan sandera di negara asing, hingga mengejar dan melenyapkan teroris di luar wilayahnya. Israel sebagai negara kecil telah melakukan segalanya secara maksimum. Tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa demi menukar mata-mata dan tawanan perang Israel yang ditahan oleh lawan, Israel bahkan melakukan sesuatu yang membuat dunia terperangah. Wolfgang Luth, yang dikenal sebagai Oriental Soldier, adalah mata-mata Israel yang ditukar oleh Israel dengan 5.000 tawanan perang Mesir, termasuk 9 jenderalnya. Wolfgang Luth 1921 hingga 1953 adalah mata-mata Israel. Ia terkenal karena informasi intelijennya mengenai Mesir yang membantu Israel memenangkan perang 6 hari. Dan Richard Sorge 1855 hingga 1944 adalah seorang ofisir intelijen militer Soviet yang bertugas sebelum dan selama Perang Dunia II. Ia menyamar sebagai jurnalis Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang. Nama kodenya ialah Ramsay. KGB Uni Soviet, sekarang Rusia dan CIA Amerika Serikat, Mossad Israel, dan MI6 Inggris dikenal sebagai 4 organisasi mata-mata utama dunia. Selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, badan-badan intelijen Uni Soviet jauh lebih kuat daripada Inggris dan Amerika Serikat. Misalnya Stalin bahkan tahu lebih dulu tentang program senjata nuklir AS daripada Harry Truman. Dikatakan bahwa ketika keduanya bertemu, di mana saat Truman ingin mengatakan secara samar-samar bahwa saya punya pusaka hebat, Stalin dengan ekspresi yang dibuat-buat, seakan tidak tahu itu membuat Presiden Harry S. Truman akhirnya mengatakan sendiri pusakanya, yaitu senjata nuklir. Apalagi badan intelijen Inggris sudah diketahui lebih dulu oleh agen KGB hingga telanjang. Sementara Mossad Israel, banyak orang yang tahu sedikit tentangnya. Hari ini, kita akan mengangkat topik tentang Mossad, Dinas Rahasia Israel. Sejak Mossad didirikan pada 1 April 1951, pada awal gerakan Zionisme Israel, orang-orang Yahudi telah mendirikan organisasi intelijen mereka sendiri di Palestina. Satu dari 3 organisasi intelijen yang utama di Israel, selain Mossad, 2 lainnya adalah Aman, intelijen militer, dan Shin Bet, intelijen dalam negeri. Berbeda dengan 2 lainnya, Mossad lebih bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi intelijen dari luar negeri, menganalisis, dan melakukan operasi pencegahan risiko keamanan atau serangan dari luar negeri. Ketika itu, mereka melengkapi jaringan intelijen Inggris. Sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, organisasi intelijen Yahudi beroperasi di Timur Tengah, di samping bekerja sama dengan sekutu untuk mendapatkan intelijen pasukan Jerman. Pada saat yang sama, juga terlibat dalam intelijen orang-orang Arab sebagai persiapan membentuk negara Israel. Markas pertama mereka terpusat di Paris, dan setelah Jerman menduduki kota Paris dalam Perang Dunia II, mereka mulai beroperasi di bawah tanah. Kebrutalan Jerman terhadap orang Yahudi
memicu kemarahan di seluruh dunia. Sementara tindakan Mossad didukung intelijen Prancis. Sampai pada tahun 1945, Mossad sudah memiliki lebih dari 400 sukarelawan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan untuk mempertahankan aksi pembentukan kembali negara Israel di Palestina, Israel secara ekstrim mengirim senjata dan personel ke Arab, membuat Israel memenangkan perang pertama dalam melindungi negara. Dengan kemenangan itu, membuat para petinggi Israel menyadari bahwa kekuatan politik tumbuh dari laras senjata. Jadi, daripada tarik-menarik dengan negara-negara Arab, lebih baik menggunakan kekuatan Mossad sepenuhnya, menyelesaikan masalah secara militer. Pada awal Mei 1948, sebelum berdirinya Israel, negara-negara Arab sudah mengasah pedang bersiap untuk menyerang kaum Yahudi. Pada saat itu, petinggi Israel berpikir bahwa Yordania tidak akan terlibat dalam operasi karena Golda Meir membawa kabar bahwa Yordania tidak akan melibatkan diri dalam perang ketika dia bertemu dengan Raja Yordania. Tetapi agen Mossad mendapati secara detail tentang aksi operasional Liga Arab dari petinggi Yordania. Pada 14 Mei 1948, Ketua Yesuf komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion kala itu, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Keesokan Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab lainnya menyerang Israel. Dalam serangan ini, Israel telah menyiapkan rencana yang matang dan membuat persiapan yang memadai untuk memenangkan perang dan mempertahankan tanah air baru mereka. 3 tahun kemudian, Ben-Gurion menyerahkan pekerjaan intelijen nasional kepada Mossad dan menunjuk sahabat karibnya, Reuven Siloah, sebagai direktur pertama Mossad. Tahun berikutnya, Master Agen Israel Isser Harel menggantikan Reuven. Isser mengirim banyak mata-mata terbaik ke berbagai negara untuk melaksanakan misi mata-mata. Dinas intelijen sebuah negara kecil dapat disandingkan dengan badan intelijen 3 dinas intelijen negara besar lainnya, pasti punya kelebihannya sendiri. Mossad memanfaatkan keunggulan bangsa Yahudi dalam operasi intelijen mereka, terlepas dari biaya dan waktu. Yahudi Israel berasal dari lebih dari 80 negara dan menguasai lebih dari 100 bahasa di dunia, yang memungkinkan mereka untuk bereaksi di mana saja. Mereka merekrut seorang agen bukan dengan uang, tetapi dengan inspirasi cita-cita nasional, dan mereka juga akan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kekhawatiran para agen. Prestasi agen Mossad memang mengagumkan. Misalnya bisa mengetahui laporan rahasia Nikita Khrushchev pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet. Khrushchev mengkritik kultus kepribadian Stalin dan sepenuhnya menyangkal berbagai teori Stalin. Mengetahui berita ini, negara-negara barat pun sangat terkesan dengan agen Mossad yang bisa mendapatkan rahasia ini dari tangan KGB yang belum tentu bisa didapatkan agen Amerika Serikat maupun Inggris. Selain itu juga, Mossad mendapatkan gambar desain pesawat tempur Mirage Prancis, sehingga Israel meniru Mirage dengan dimunculkannya Israel Aircraft Industries Sphere, yaitu pesawat tempur multi-role Israel segala cuaca, yang dimodifikasi berdasarkan badan pesawat Dassault Mirage 5 Prancis dengan avionik Israel dan versi buatan Israel dari mesin turbojet General Electric J79. Pesawat tempur ini untuk memperkuat konstruksi pertahanan nasional Israel. Belakangan, Mossad Israel tidak hanya sekedar melacak dan mengambil gambar desain lagi, tetapi langsung meminta pilot Irak untuk menerbangkan MiG-21 ke Israel dan sukses melakukan misi pembunuhan yang mustahil dilakukan terhadap para pemimpin di kawasan Arab sekaligus menciduk Adolf Eichmann, salah satu penjahat Nazi Jerman yang membantai orang-orang Yahudi. Eichmann ditangkap Peter Malkin, agen rahasia Israel kelahiran Polandia dan anggota badan intelijen Mossad. Dia adalah bagian dari tim yang menangkap Adolf Eichmann di Argentina pada tahun 1960 dan membawanya ke Israel untuk diadili. Malkin tak lama setelah lahir, ia ke Polandia dan menetap di sana. Namun selama di Polandia, keluarga Malkin merasakan sesuatu yang tidak damai di sini.
Kemudian ke Palestina pada tahun 1936. Belakangan banyak kerabatnya dibunuh oleh Nazi. Malkin yang berusia 12 tahun ketika itu memutuskan untuk bergabung dengan organisasi militer Yahudi. Setelah berdirinya negara Israel, Malkin direkrut ke Mossad. Malkin menunjukkan kinerja yang mengagumkan selama bergabung di Mossad. Pimpinannya mengatakan dia belum pernah melihat agen yang begitu cerdas dan cerdik. Pada tahun 1957, Mossad mendapat informasi bahwa perwira Nazi Adolf Eichmann yang membantai orang Yahudi dalam Perang Dunia II menggunakan nama samaran Ricardo Kleiman di Argentina. Setelah didiskusikan, para petinggi Mossad memutuskan untuk menciduk iblis yang membantai orang-orang Yahudi. Adolf Eichmann adalah dalang Holocaust genosida terhadap kaum Yahudi. Eichmann selalu melarikan diri setelah runtuhnya Nazi. Setelah berdirinya negara, Israel terus mencari keberadaan dari sisa-sisa anggota Nazi untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang Yahudi semasa Perang Dunia II. Misi ini jatuh ke Malkin. Ketika itu, Malkin berkata dalam hati, "Aku harus berhasil, karena ada 6 juta pasang mata yang menyaksikannya." Pada 11 Mei 1960, ketika Eichmann muncul di depan pintu rumah mantan istrinya, Malkin menepuk perlahan punggungnya dan berkata, "Tunggu sebentar, Tuan," kata agen intelijen Israel, Peter Malkin dalam bahasa Spanyol ketika itu. Saat Eichmann ingin menghindar, Malkin segera beraksi. Dengan bantuan 3 agen Mossad lainnya, ia membekuk pria tersebut, mengikatnya, menutupinya dengan selimut, dan memasukkannya ke bagian belakang sebuah mobil. Itu bukan adegan penculikan biasa. Pria yang disekap di dalam mobil yang melaju kencang tersebut adalah penjahat perang paling terkenal di dunia, Adolf Eichmann. Di Argentina, Eichmann diintegrasi secara diam-diam dan melaporkan ke Israel. Pemerintah Israel mengirim diplomat mengunjungi Argentina dan membawa Eichmann kembali ke Israel untuk diadili di bawah perlindungan pesawat diplomat. Ini adalah pencapaian terbesar karir Peter Malkin selama bekerja sebagai agen Mossad Israel. Selain itu, dia juga pernah menciduk tikus got mata-mata KGB di jajaran elit Israel, dan pada pertemuan tingkat tinggi di Arab, Malkin secara diam-diam mendapatkan daftar mantan ahli roket Nazi yang bekerja untuk Mesir. Tentu saja, sebagai seorang agen, ada kalanya gagal dalam misinya. Namun tidak ada yang tahu bagaimana caranya Malkin meloloskan diri. Setelah pensiun, Malkin menetap di New York. Tentu saja, meski seseorang ada kalanya bisa lolos dari maut, tapi tentu akan tewas juga secara tragis. Pada 19 Mei 1965, seorang agen Mossad tewas digantung di depan umum di Damaskus, Suriah. Hanya beberapa pejabat tinggi Suriah yang mengetahui hal ini. Pemimpin lain yang berkunjung ke negara lain juga menerima perintah untuk kembali ke Suriah dalam waktu 24 jam. Pada saat yang sama, pasukan Suriah di perbatasan Suriah-Israel siap menghadapi musuh dengan amunisi hidup dan meningkatkan sejumlah besar senjata ringan dan berat. Agen yang dieksekusi ini adalah Eli Cohen, yang dikenal sebagai Raja Intelijen Israel. Cohen lahir di Mesir pada tahun 1924. Dan seperti kebanyakan anak Yahudi lainnya yang lahir di wilayah Arab, setelah tumbuh dewasa, Cohen bergabung dengan gerakan bawah tanah Yahudi. Pada tahun 1957, Cohen ke Israel dan menggarap pekerjaan yang tidak penting. Ini membuatnya merasa bosan dan meninggalkan pekerjaannya tak lama kemudian. Bagi Mossad, sosok orang yang bertalenta seperti Eli Cohen ini tentu tidak akan dilepaskan. Jadi Cohen pun direkrut. Cohen fasih berbahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Kemampuan bahasanya membuka jalan baginya untuk menjadi anggota intelijen Israel. Pada 1955, ia mengunjungi Israel untuk ikut kelas pengintaian. Setahun kemudian ia kembali ke Mesir. Namun ia bersama para Yahudi Zionis lainnya diusir dari Mesir sebagai dampak dari krisis Suez. Cohen akhirnya menetap di Israel pada 1957. Setelah menyelesaikan pelatihan yang lebih lanjut, Cohen dikirim ke Buenos Aires pada 1961.
Ia menyamar sebagai pebisnis Suriah dengan nama samaran Kamal Amin Tabet. Penyamaran Cohen di Argentina berhasil meraih kepercayaan para pejabat Suriah yang bekerja di kedutaan besar di Argentina. Salah satunya adalah Atase Militer Amin Al-Hafez yang kelak menjadi presiden Suriah. Dia mendirikan perusahaan di Suriah. Kantornya terletak persis di seberang staf umum Suriah. Dengan keahlian diplomasi dan IQ yang luar biasa, Cohen mengubah para petinggi Suriah menjadi transparan. Israel sangat puas dengan kerjanya. Pada tahun 1963, Amin Al-Hafez menjadi presiden Suriah. Dengan segala kepiawaiannya, Cohen bisa menikmati kehidupan glamor dan berteman dengan kelompok pejabat serta kaum jet set. Tidak mengherankan jika kemudian ia masuk dalam lingkaran pemerintahan Suriah dan menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan Suriah, suatu jabatan yang tak bisa dianggap rendah dan bahkan strategis bagi seorang mata-mata. Pengirim informasi-informasi penting yang dibutuhkan Mossad dilakukan Eli Cohen melalui sebuah stasiun radio di Damaskus. Atas rekomendasi dari para pejabat tinggi, Cohen memang bisa jadi orang penting di radio tersebut. Tak satu pun curiga kalau Cohen setiap hari mengirimkan berita-berita rahasia melalui pemancar radio yang disembunyikan di kamarnya. Sebuah dokumen rahasia milik militer Suriah maupun partai Ba'ath, semua bisa dibaca oleh Eli Cohen dengan leluasa dan dikirimkan ke Mossad. Beberapa di antaranya adalah dokumen mengenai rencana Suriah untuk mengalihkan hulu sungai Jordan sebagai upaya memotong cadangan air Israel. Tindakan Suriah itu juga sesuai dengan rencana Al-Fatah, organisasi pembebasan Palestina yang akan menyerang Israel dari bagian utara. Eli Cohen juga membocorkan peta kekuatan Suriah 2 tahun sebelum terjadi Perang 6 Hari, termasuk posisi bunker, tank, maupun formasi artileri Suriah. Ini pula salah satu faktor mengapa Israel berhasil membombardir kekuatan Suriah dengan sangat akurat. Tapi misi rahasia Cohen di Suriah akhirnya terbongkar. Mata-mata Mossad yang dikenal paling ulung itu pun akhirnya menemui ajalnya di tiang gantung Suriah. Hidupnya mungkin sering dianggap berakhir dengan sangat tragis, tapi nama Eli Cohen tetap menjadi salah satu sosok agen mata-mata yang paling disegani di dunia. Sepak terjangnya semasa hidup dan bertugas sebagai mata-mata Israel dianggap sangat spektakuler. Banyak yang menyebut ia salah satu master terbesar spionase Mossad Israel. Selanjutnya berikut ini, mari kita telusuri sejarah pembentukan negara Israel. Mendirikan negara Yahudi. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Sejak itu, Ben-Gurion bersama loyalisnya dari kalangan buruh Yahudi semakin getol bergerak untuk mewujudkan pendirian negara Yahudi. Menurut Baruch Kimmerling, dalam The Invention and Decline of Israelis, State Society and the Military 2001, ide dasar pendirian negara Israel adalah membangun suatu otoritas politik independen yang mampu melindungi orang Yahudi. Diaspora dan sentimen antisemitisme di zaman itu memang kerap membuat posisi orang Yahudi tak berdaya. Selama satu dasawarsa sejak kekalahan Turki, Ben-Gurion sering bolak-balik ke Eropa dan Amerika untuk memperluas jaringan. Dia mengorganisasi persiapan kemerdekaan negara Yahudi yang diimpikannya dengan menggalang banyak massa. Dia juga menyerukan percepatan imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Pamor Ben-Gurion semakin kuat sejak kolonisasi Palestina berada dalam pengawasan Inggris. Pada 1920, Ben-Gurion mendirikan Histadrut, sebuah konfederasi pekerja Yahudi di Palestina. Di bawah kepemimpinan Ben-Gurion sebagai sekretaris jenderal, Histadrut dengan cepat menjelma jadi kekuatan sentral dalam urusan sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan dalam komunitas Yahudi di Palestina. Pada tahun 1930, Ben-Gurion dan beberapa organisasi buruh Yahudi mendirikan partai bernama Mapai. 5 tahun kemudian, dia terpilih sebagai ketua eksekutif World Zionist Organization. Pun secara de facto, dia diakui sebagai pemimpin komunitas Yahudi di Palestina
dan terlibat aktif mengusahakan pendirian negara Yahudi di sana. Kolonisasi Palestina yang masif kemudian memicu konflik antara komunitas Yahudi dan Arab. Melihat ini, Inggris kemudian mengubah pandangan dan kebijakannya atas Timur Tengah. Kini Inggris mulai bersimpati pada komunitas Arab, tapi itu sudah terlambat karena gerakan para Zionis sudah tak terbendung. Ben-Gurion dan para aktivis Zionis bahkan berani menentang kebijakan otoritas Inggris di Palestina. Sejak 1947, Ben-Gurion berhasil mendesak Inggris dengan mengambil hati Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sejarawan ahli Israel Anita Sapira dalam Ben-Gurion, Father of Modern Israel 2014 mencatat, hubungan Ben-Gurion dan negara Yahudi itu sama seperti Lenin yang membawa revolusi Bolshevik dan Churchill yang membawa Inggris ke dalam Perang Dunia. Dia tahu bagaimana menciptakan dan mengeksploitasi keadaan yang memungkinkan kelahirannya Israel. Pemerintah Inggris pada akhirnya setuju untuk meninggalkan Palestina dan Ben-Gurion terus maju dengan rencana pendirian negara Yahudinya. Hal itu lantas memicu reaksi keras dari komunitas dan negara-negara Arab. Meski begitu, negara-negara Arab berada dalam posisi yang lemah karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru mendukung pendirian Israel di Palestina. Pada 29 November 1947, PBB memecah tanah Palestina menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Palestina dan Israel. Israel sendiri memenangkan 55% dari total wilayah Palestina. Kota suci Yerusalem pun dijadikan kota internasional bagi kaum Yahudi, Muslim, dan Kristen. Proklamasi Israel kemudian ditentang oleh negara-negara tetangganya yang mayoritas Arab seperti Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Terjadi pengusiran kaum Yahudi sebagai balasan atas pengusiran orang-orang Palestina oleh Israel. Setelah Kesultanan Turki Ottoman runtuh dan berganti menjadi Republik Turki, Ben-Gurion menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, dia menciptakan landasan untuk mendirikan negara Yahudi. Seiring berjalannya waktu dan tumbuhnya gerakan Zionis di Palestina, membuat banyak warga Palestina mulai merasa risih dan bentrokan yang disertai kekerasan terjadi. Segera setelah itu, Inggris mulai berpihak pada orang Arab daripada orang Yahudi dan membatasi migrasi orang Yahudi ke Palestina. Ben-Gurion merespon dengan cepat dan dia mendesak orang Yahudi untuk melawan Inggris. Ketika itu, Perang Dunia II akan segera meletus dan menurut Ben-Gurion, peristiwa itu menjadi momen yang sangat penting. Dan benar saja, Perang Dunia II pecah pada 1939. Pada Mei 1942, Ben-Gurion dan para petinggi Zionis yang berkumpul memutuskan bahwa pembentukan negara Yahudi di Palestina setelah perang berakhir adalah langkah yang paling masuk akal. Setelah Perang Dunia II usai, Ben-Gurion melanjutkan unjuk rasa menentang mandat Inggris. Pada Mei 1948, dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet menyetujui pembentukan Israel. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.